Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before we start the lesson, let's open our program by reciting Al-Fatihah together. Al-Fatihah. Okay, before we start this lesson, I will absent. Ahmad Rabbani, present? There is no? Amin Yahya. Bagus Abdurrahman. There is no? Out. Edi Purnomo. Prepare. Mamlu'at Syafaati. Permit. Okay. Nadia Uswatun Hasanah. Okay. Najwa Kamila. Putri Ramadhani. Siti Nur Azizah. Okay, in here I will a little explain about simple present. Okay? Simple present. Before I will start, I permit to you because I speak English still difficult and maybe you don't understand, but my speak, so I will speak bahasa. Okay? Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang simple present. Simple present adalah suatu kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Saya ulangi lagi, simple present adalah suatu kalimat ya kan digunakan untuk mengungkapkan kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Simple present ini dibagi menjadi dua formula atau dua rumus. Yang pertama simple present verbal dan simple present non verbal atau sering kita sebut nominal. Di sini saya menjelaskan simple present yang rumus non verbal. Sebelum kita mengetahui rumus-rumus dan contoh-contoh dari simple present nominal, alangkah baiknya kita mengetahui fungsi-fungsi dari simple present. Fungsi simple present itu sangat banyak. Di sini saya tidak menjelaskan semuanya, ya kan? Saya cuma menjelaskan poin-poin penting dari fungsi dari simple present. Langsung saja, fungsi simple present yang pertama yaitu habitual action atau untuk menyatakan suatu kegiatan yang berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan. Saya ulangi lagi, fungsi simple present yang pertama yaitu habitual action atau untuk menyatakan suatu kegiatan yang berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan. Biasanya habitual action ini ditandai dengan kata-kata usually, often, everyday atau yang lainnya. Langsung saja contohnya dari habitual action yaitu I get up at 4 every day. Oke, di sini saya mengambil contoh saya bangun pada jam 4 setiap hari. Saya ulangi lagi kan, yang pertama habitual action menyatakan kegiatan yang berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan. Saya bangun jam 4 ini kegiatan saya yang saya lakukan, ya kan? Saya lakukan sehingga bangun pada jam 4 ini sudah menjadi kebiasaan saya. Saya ulangi lagi, saya bangun pada jam 4 ini adalah kegiatan saya yang saya lakukan berulang-ulang sehingga sudah menjadi kebiasaan saya. Itulah fungsi simple present yang pertama, habitual action. Fungsi simple present yang kedua yaitu general truth atau untuk menyatakan pada kebenaran yang telah diketahui secara umum dan tidak bisa dibantah. Saya ulangi lagi, fungsi simple present yang kedua yaitu general truth atau untuk menyatakan pada suatu kebenaran yang telah diketahui secara umum dan tidak bisa dibantah. Contohnya, the sun rise in east and set. Oke, saya ulang lagi. Kan general itu menyatakan kebenaran yang telah diketahui secara umum dan tidak bisa dibantah. Contohnya matahari terbit dari timur. Ini kan kebenaran. Dari dulu kan matahari terbit dari timur dan tenggelamnya ke barat kan. Itu adalah fungsi simple present. Menyatakan pada sesuatu yang kebenaran yang umum dan tidak bisa dibantah. Itulah fungsi simple present kedua. Fungsi simple present yang ketiga yaitu
future condition untuk menyatakan pada sesuatu yang telah terjadwal waktunya. Saya ulangi lagi, simple present fungsi yang ketiga yaitu future condition untuk menyatakan pada sesuatu yang telah terjadwal waktunya. Contohnya, oke, saya ulang lagi, fungsi simple present yang ketiga yaitu future condition untuk menyatakan pada sesuatu yang telah terjadwal waktunya kan. Jadi contohnya Real Madrid melawan Chelsea akan bermain, jadwalnya sudah akan ditentukan pada hari Minggu jam 3 sore hari. Itulah beberapa fungsi simple present, habitual action, general truth, dan future condition, dan masih banyak fungsi-fungsi lainnya. Oke, langsung saja kita menuju rumus dari simple present. Di sini saya kebagian simple present nominal, jadi tidak menggunakan kata kerja. Oke, positif formula. Seperti tenses lainnya, ini diawali dengan subjek. Dalam bahasa Arab kita sering menyebutnya fa'il atau orang yang melakukan suatu pekerjaan. Pasti ini sudah paham semua. Langsung ke to be 1. To be 1 yaitu is, are. Ya kan? Ini to be 1. To be am ini khusus untuk I. Terus to be is ini digunakan untuk 4 subjek. She, he, it, dan singular. Atau kata ganti orang pertama. Kata ganti orang 1. Terus yang are ini juga digunakan untuk 4 subjek. They, we, you, and plural. Atau kata ganti orang jamak lebih dari 1. Itu untuk to be, is, am, are. Terus ana. Ana ini juga singkatan. Ya kan? Ana. Yang pertama adjektif. Adjektif ini kata sifat seperti contohnya handsome, clever, beautiful, dan kata sifat lainnya. Terus n yang di tengah ini adalah noun. Noun atau kata benda. Contohnya table, chair, benda-benda yang di sekitar kita. Itu noun. Terus yang terakhir yaitu adverb. Adverb yang ini dibagi 2. Adverb waktu, keterangan waktu, dan keterangan tempat. Keterangan waktu contohnya in the yard, in the school, in the mall, in the market, dan lainnya. Terus keterangan waktu contohnya Sunday, on 3 o'clock, in morning, yaitu salah satu adverb, keterangan. Langsung saja kita menuju contoh. Subjek. Oke, saya mengambil contoh, Ichi is a beautiful girl. Ichi nama orang, ya kan? Nama orang perempuan tunggal. Saya artikan, Ichi adalah seorang wanita cantik. Saya ulang lagi, kalau kita membuat contoh itu simple, cuma masukkan rumusnya. Kalau rumusnya subjek, ini dimasukkan subjek, bisa I, bisa you, bisa they. Kebetulan saya mengambil Ichi. Ini kata orang pertama, perempuan. Terus to be 1. Kalau singular ini kan menggunakan to be is ya kan. Terus adjektif ini menggunakan a beautiful, a girl. Oke? Mungkin ada yang bisa membuat contoh? Oke. Miftah and Nindi. Miftah And Nindi are best couple. Best. Oke, apa artinya ini coba? Miftah dan Nindi
Oke, benar. Mungkin di sini sampai dari sini sudah paham kan? Mungkin karena simple itu sangat mudah, sangat enak dipelajari. Terus yang negatif seperti tesis lainnya, cuma menambahi not setelah to be. Saya mengambil contoh dari atas. Oke, seperti kita cuma masukkan rumusnya subjek ini, saya mengambil dari atas Ichi, ya kan? Ichi nama orang perempuan satu. To be-nya to be satu, karena dia Ichi juga menggunakan to be is singular. Terus ketambahan not, ini karena negatif formula. Terus adjektif noun adverb ini arogan. Artinya Ichi tidak sombong. Mungkin yang bisa memberikan contohnya, Mr. Amin? Yes? What? He is not clever. Artinya? Tidak pandai. Oke. Mungkin di sini ada yang ditanyakan, sudah paham semua ya? Belum. Apa yang ditanyakan? Contoh kan ini sudah banyak Ichi. Lagi. Mungkin sampean bisa? Saya bisa. I khusus to be I am. Oke. Contohnya lain lagi yaitu I am handsome. I sebagai subjek, I am to be dan handsome kata sifat, ya kan? I am handsome. Oke kan sudah paham? Terus kita hapus saja. Terus kita masuki interrogative formula. Seperti tesis lainnya, to be ditaruh depan, subjek taruh belakang. Cuma membalik posisi aja. Kita menghilangkan not. Contohnya, oke, saya mengambil contoh to be is. Subjeknya kan Ichi. Is Ichi cute? Oke, don't forget mark question. Oke, interrogative don't forget mark yes. Is Ichi cute? Kan is to be Ichi. Terus Ana. Kalau jawabannya yes. Terus kalau jawabannya no, gitu. Ada yang bisa memberi contoh? Mbak Ziza mungkin? Yes. Don't itchy. Yes. Is. C. Is she? Hanes. Artinya? Apakah dia jujur? Kalau kita jawabannya yes, she is. Kalau no, she is not. Oke. Mungkin cukup sampai di sini saja. Contoh lain yang ditanyakan? Apa yang ditanyakan? Contoh yang dari R. Dari positif, negatif, positif. Apa? R. Contoh lainnya yaitu subjek we menggunakan to be are, karena to be ini banyak ya kan, menggunakan to be are dan ketambahan anak diligent. Terus ada yang mungkin ditanyakan lagi selain itu? Mbak Nadia mungkin? Mr. Reddy? Mr. Amin? Oke. I think enough. If I made a mistake, I apologize to you.
The true, because the true come from Allah and the mistake come from myself. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.